Ya sekarang gimana namanya juga toko nggak dibuka, emang orang tahu. Nah, Komek, Ya. dia tadi kan Komek nih yang nanya ya. Karena aku yang boleh. nanya ya. Wih, gila di kacamata Mike. Narsum nanyain bos. Oh, baik, gak apa-apa. Silakan, apa pertanyaannya? Aku mau nanya, Oh, gue yang deg-degan ya, dia ngomongnya begitu. pilih mana? Ah. Jadi pemberita apa MC? Waduh, itu pilihan sulit tuh. Yang satu saya jawaban, yang satu pekerjaan. Jadi mana ya? Dua-duanya mengenakan. Sama-sama enak, tapi Iya. kalau boleh ya baca berita oke. Oh iya, udah passion ya. Passion. Tapi kalau dikasih MC, gak nolak juga. Iya. Intinya gak jawab pertanyaan. Oke, berikutnya ada pertanyaan apa? Cuma itu doang, enggak kan? Mau pakai, Apa? dua-duanya udah dipakai ya. Heeh. Kaos apa kemeja? Sebenarnya kalau kayak gini kaos biasanya dipadukan sama kemeja biasanya. Aku nggak pernah pakai kaos sendiri, suka nggak pede karena takut disangka tukang sate. Tapi emang bener sih, kayak kurang cocok gitu kalau pakai kaos doang. Kaos Buset doang deh. ya. Kayak mau tidur. Ya kayak terlalu santai. Orangnya kan formil banget. Oh, iya. Cie, enggak deh. Apalagi kalau Orangnya lagi- santai kok. Iya Lucu, sih. lucu. Cie, muji diri sendiri. sendiri. Aduh. Ya, terus apa lagi? Apa ya? Apa? Udah? Udah deh itu aja. Udah itu doang. Oh gampang, gantian saya ya. Ada lagi deh kok. Apa? Milih mana kok? Mau jadi pengusaha? Heeh. Apa kok jadi MC? Waduh. Kalau MC itu kan nggak mungkin tiap hari. Ya kalau ditanya ya jadi pengusaha. Tapi Sabtu Minggunya jadi MC. Nah, jadi setiap hari beraktivitas. MC ngomong istri ya? Iya. Nah sekarang gantian ya, aku yang mau nanya ya. Pilih mana nih, kalau dari banyak kerajinan kan mangkok dan piring. Lebih suka mana sih, piring atau mangkok? Kalau aku sih lebih piring sih kok, lebih multifungsi. Bisa Soalnya- apa aja tuh? Bisa untuk taruh kue juga, bisa untuk lauk, bisa untuk makan juga. Kan kalau mangkok lebih ke yang berkuah-kuah aja gitu sih. Betul. Kalau cuma makan mie. Kalau begitu, kalau sudah milih piring, lebih suka dimasakin atau masak sendiri? Ya dimasakin lah kok, tinggal makan. Oh, suami bisa masak? Enggak sih. Terus yang masakin siapa? Enggak, sebenarnya aslinya kan yang masak aku. Iya. Tapi kan kok adanya itu ya aku mendingan dimasakin kan. Iya, Jadi berarti lebih tinggal kalau makan. suami nggak bisa masak, lalu kamu lebih suka gua- dimasakin, berarti kamu suka pesan makanan Jajan, iya. online ya. Ya, sukanya apa? Martabak. Waduh, kejahatan, penuh lemak ya. Penuh lemak kok. Tapi oke lah, ya kan? Sekarang berat badan juga turun kan? Iya, alhamdulillah kok. Turun berapa kilo? 24 kok. Luar biasa. Contoh yang patut ditiru. Enggak pakai obat. Nggak pakai obat. Itu karena Olahraga aja. olahraga. Yakin kuncinya olahraga? Olahraga sama makannya kan diatur sama dokter gizi. Oke, jadi jangan melakukan ini kalau nggak konsultasi dengan Ke dokter, dokter. iya bener. Jadi waktu itu gimana? Cerita sedikit dong soal kamu, karena kamu ngomong makan sih ini. Cerita bagaimana kamu mengatur pola makannya? Iya, aku atur. Jadi makan tetap ada jam-jamnya kan, tetap sering. Tapi makannya juga nggak yang kayak biasanya. Pokoknya no minyak, no lemak sih, no tepung. Tapi bisa kok, bisa. Aku aja bisa gitu yang kayak begini gitu. Oke. No minyak, no, No tepung. minyak, no tepung. Nggak- No gula. No gula, no Iya. nasi. No nasi iya, nasi make Oh, nasi 5 sampai 7 sendok iya. Oh, 5 sampai 7 sendok. Iya. Awalnya emang susah, tapi lama-lama bisa. Ini bisa. Tapi itu turun 24 kilo. Iya. Dalam berapa waktu? 18 kilo dalam 3 bulan. Habis itu aku terusin aja. Tertarik mencoba silakan ya. Konsultasikan dulu dengan dokter gizi Iya, ya. tapi emang basically kan aku juga orang suka olahraga sih kok. Sukanya emang dari kecil kan. Olahraganya apa? Aku dulu basket. Oh, tapi waktu yang sekarang untuk menuju ke 18 kilo atau 24 Aku kilo? jalan di treadmill. Oh, jalan. Berapa lama? 45 menit Wow, 45 menit. setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Dari bulan Agustus tahun lalu. Kamu juga jaga ini, channel makan? Enggak juga, Intermittent? sekarang udah nggak begitu. Tapi yang penting tetap di jalannya itu yang ngaruh. Tapi ya kalau udah naik sedikit ya aku jadi udah tahu cara maintainnya gitu.
Oke, jadi pertanyaan saya, kapan makan martabaknya? Kan itu ada tepung. Nah kan sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Ini cerita sekarang. Oh ya cerita sekarang ya. Ini reward pada diri sendiri gitu Reward ya. pada diri- tapi Karena udah sih enggak. 24 kilo sudah, Iya sih. makan martabak gitu ya. Sama iya ketoprak lah kok, enak banget. Oke, itu kejahatan semua. Oke, tapi ya ketoprak enak, martabak juga enak. Iya betul. Oke, sekarang balik kalau kamu, ya ini aku udah tahu sih jawaban kamu nih. Kita balik lagi ke pertanyaan ya. Apa tuh? Kamu lebih suka kerajinan dari kayu atau porselin? Ya kayu lah. Ya iyalah Pakai jualannya Mamima. juga kayu masa suka porselin tapi sama sekali nggak ada punya. Pakai, Ada. tetap ada. Tapi kalau boleh milih, Aku sih lebih milih sih dua-duanya lah ya. Ya yakin kan masa iya aku Aku jawabnya sidak nanti ke porselin. rumahnya soalnya banyak porselin awas ya. Tapi bener nggak? Sebenarnya dua-dua suka, tapi kan ya aku pakai ini dong kok biar orang pada makan pakai ini juga. Dan aku kemarin diet, aku pakai piring jadi aku ada piring kecil 18 cm itu yang aku pakai setiap hari. Oke. Jadinya kan kelihatan banyak. Kalau kita makan gede kan kelihatannya kan jadi sedikit pengen nambah lagi. Jadi karena kecil jadi kelihatan kayak udah full gitu. Oke. Piring kita dari kita Jadi pakai ini piring kayu. memberikan efek psikis gitu ya supaya kita lebih jaga makan. Iya gitu. betul, piring kayu. Piring kayu. Oke, menarik. Nah, 30.000. kalau jualan loh di sini. Ini kalau Mamima Craft ini berarti ada nama-namanya sendiri atau gimana sih? Atau kita bilangnya mangkok, piring gitu atau gimana? Ada namanya sih kok. Kalau mangkok banyak, mangkok model apa kak Oh, gitu gitu. kan. Soalnya kalau nggak dinamain kan banyak kan piring. Ya, piring satu, Piringnya piring mana dua, gitu. piring tiga, ya. Sis mau order piring dong gitu. Iya. Piringnya mana ya sis kan nggak enak ya. Betul. Jadinya kita namain nih. Jadinya sis aku mau espo gitu. Oh espo yang ini gitu kan. Jadi Namanya tuh datang dari mana inspirasinya tuh? kalau awalnya dulu tuh dari bahasa-bahasa asing aja gitu Ya. kan. Kamu terjemahkan. Iya aku terjemahin nih gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih kayak karena terlalu banyak ya kok. Barang kita tuh banyak banget modelnya. Jadi sekarang kayak misalnya kita lagi ada piring baru nih. Terus ya udah deh contoh ya kayak temen aku lagi main ke rumah. Lagi ada piring baru. Duh apa ya namanya ya yang lucu. Pas banget nih Sisi Mita Simi. Ya udah gitu aja jadi Ya. ya udah jadi itu namanya. Dia juga nggak tahu ya itu nama dari nama mereka gitu. Aku asal kalau yang sekarang nih hampers nih dari nama ponakan aku sih. Contohnya. Iya beberapa kayak contoh Aska, Atar, Abian itu dari nama ponakan aku. Atar-atar Askar itu kayak saudaranya Atta Halilintar. Bukan? Pengennya sih kok. Pengen, tapi enggak ya? Enggak, Bukan ya? enggak. Siapa tahu masih ada relasi kan kita nggak tahu. Pengennya begitu, Pengennya gitu. iya. Dibantu lah, endorse Dibantu ya. lah, Mas gitu. Atta nih. Gitu, tapi ya enggak sih. Tapi pernah nggak ketukar sendiri dengan nama-nama produk yang dikasih nama ini kayak ya ini yang mana ya produknya, Simi tuh yang mana, Askar yang mana gitu? Iya, iya sempet lah terlalu Namanya juga banyak. manusia ya? Iya namanya manusia dan barang ini banyak. Jadinya nih aku aja suka keturun apalagi orang yang Customer. ya apalagi yang bantuin. Oh ya bantu, oh iya. Ya mana tahu gitu Ya, udah ya. pusing. Jadinya kadang ya waktu awal-awal susah pokoknya ya aku juga ngapalin tapi ya kita udah tahu sih sekarang Sekarang di udah luar ini kepala ya. lah. Hebat ya, ngelakuin segala sesuatu sendiri, foto produk sendiri, punya ide sendiri, jualan sendiri, sampai beri nama juga harus sendiri gitu ya. Iya kok emang harus kreatif loh. Kita kalau dagang emang kayaknya harus ya paling nggak kita harus ya ada perubahan lah Iya, gitu jangan perubahan. gitu Dan aja. dimulai dari diri sendiri. Iya, Nah dari termasuk diri sendiri. keputusan untuk ekspor tuh dari dirimu sendiri. Iya, tapi gini sih, ini sebenarnya rezeki aja sih yang mengalir ya. Dia datang sendiri, lihat dari Instagram, atau lihat dari Google Map, misalnya kayak di website Iya. gitu. Ya dari situ sih, customer datang, dia order. Ordernya ya alhamdulillah dia menjadi resellerku. Gitu. Berapa banyak tuh kalau boleh tahu sekarang udah ekspor ke mana aja? Ya kalau pengiriman kita itu Malaysia, tapi kalau misalnya yang dari Di marketplace? marketplace itu udah ke Cina, Singapura juga. Cina, Singapura. Wow. Bangga. Terima kasih. Nah itu udah ribuan, puluhan ribu dong yang dikirim ke sana terus. Iya, ribuan. Ribuan. Dan mereka emang bener-bener repeat order gitu ya. Berarti ya artinya puas gitu ya. Iya, alhamdulillah sih puas. Ya emang sih piringnya juga bagus ya kok ya. Ya piringnya maksudnya kita juga nggak ngasal gitu. Iya, Kita nggak iya. ngasal dari kualitas produknya dan harganya yang jelas kita murah. Dari situ sih orang tuh repeat order sama Mamima Craft. Tapi kan ya semua orang pengen punya kayak
suatu hari usahanya bisa penetrasi ke luar negeri gitu ya, ekspor gitu. Tapi ada nggak tips tersendiri gitu, apa yang membuat mereka supaya bisa kenal produk kita dan repeat order sama kita? Ya, kalau dari produknya yang jelas. Ya. Kalau di luar itu biasanya mereka nggak mengkilat nih. Oh. Jadinya kayak kita finishingnya kita sesuaikan apa yang mereka mau. Berarti artinya kualitas produk harus kita Kualitasnya pantau. harus sesuai karena gini, beda selera kita sama selera di sana. Oh. Kalau di orang Indonesia itu suka mengkilat ya, bro. Ya, ya, Bener ya, gak? ya, ya. Kalau orang sana itu nggak suka, jadinya sukanya yang biasa aja, Doff gitu gitu. ya. Gitu aja sih sebenarnya kita lebih menyesuaikan dari segi finishingnya gitu. Biasanya kalau sama bule-bule. Itu apa juga ada jaminan tersendiri yang diinin Iya, yang sama jelas. Mami Makra? Iya, kalau aku jualan pokoknya kalau ada retak atau pecah pasti sih aku ganti sih kok. Wow, Iya pasti aku seriously? ganti. Iya karena ya Nggak rugi loh. enggak kok, kan itu kan piring kita kan juga kita tukarkan, piring bisa kita benerin lagi kan. Iya, Nah, iya. masalahnya gini kok, yang penting tuh kepuasan pelanggan aja sih dulu. Ketika dia mendapatkan barang kita, dia harus bahagia, seneng gitu ngeliatnya. Tapi kalau pecah kan kasihan. Ya sekarang kita juga dagang bukan berarti keuntungan ya. Tapi masa iya sih kita tega orang nyampe sana pecah, dia komplain kita, ya kak maaf ini ininya yang salah. Pasti aku ganti sih. Tapi untuk saat ini ya cuman 1-2 lah kok yang kayak gitu. Alhamdulillah. Kasusnya ya. Tapi Karena yang dari paling penting packaging. itu trust ya, itu yang paling Betul, penting ya. trust. Jangan sampai kita membuat orang jadi nggak percaya lagi sama produk kita, Iya, betul. terus nggak repeat order lagi sama kita, Iya, itu betul. berarti kita gagal gitu ya. Iya, aku nggak bisa. Berarti tadi itu kuncinya adalah kualitas produk. Kalau emang pengen punya bisnis yang sustain, harus jaga kualitas produknya. Betul, harus dijaga kualitas produknya. Sama trust customer. Iya betul itu. Yang paling penting sebenarnya itu yang bikin toko itu bertahan biasanya tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita banyak mengecewakan juga kayaknya Lama-lama susah orang deh. ditinggalkan Iya gitu. kayak susah deh. Nah sama satu lagi tadi aku dengar ya teman-teman ya, dari Mbak Sukma itu orang bisa sampai minta barang lalu Mbak Sukma ekspor gitu, itu karena ngelihat postingan di Instagram, betul ya? Iya, betul. Artinya emang benar-benar kita di era digital sekarang ini harus rajin-rajin posting ya? Iyalah kalau di era digital sekarang nih apalagi orang lagi pandemi kan, orang lagi nggak jarang ke store ya. Pasti kan biasanya lihat marketplace gitu ya. Ya kita harus sering-sering posting gitu. Yang pasti tuh kalau jualan online tuh kita harus posting sih kok. Iya. Harus Instagram story, semua kita harus kita Oh kencengin kamu di situ. juga ada tuntutannya berapa kali itu posting Iya Instagram? biasanya kalau kayak gitu-gitu ya mungkin minimal sehari 3 kali. Kayak gitu sih pokoknya yang jelas harus ada. Jadi jangan kosong gitu karena kalau kosong mempengaruhi sama penjualan kok. Kamu Pokoknya ada buktinya? iya, jadi kalau misalnya nih kok, aku pernah dulu kayak waktu aku masih pegang sendiri ya, itu kita lagi malas-malasan ya, kadang kan ada moodnya juga nih misalnya gini. Itu dia nggak begitu laris gitu, maksudnya nggak begitu laku gitu. Ya sekarang gimana namanya juga toko nggak dibuka, emang orang tahu. Iya, Kan itu kan istilahnya kayak kita punya toko, kalau kita tutup kita nggak posting berarti orang nyangka tutup kan. Mau toko kita selaris apapun pasti akan kayak gitu kalau misalnya kita tuh nggak posting-posting. Oh, sejauh itu efektivitas untuk ini kita promo di Iya sih, sosial aku pernah media. ikutan ini soalnya seminar. Oh. Seminar, jadi aku banyak belajar dari gitu. Gitu. Tapi penting gitu ya. Penting. Mau kita selaris apapun, namanya udah besar, tapi Iya. kalau nggak posting juga orang nyangkanya tutup ya. Betul Bener kok, juga, kan namanya juga toko online kok. Jangan berharap kita nggak posting, terus ada yang beli, itu ya jangan berharap. Dengan begitu udah makan asam garam, melakukan bisnis gitu ya. Terus pasti adalah pengalaman jatuh bangunnya merintis bisnis ini gitu ya. Apalagi kompetitor yang kayak gini kan banyak. Ada yang, oh saya pengen nih, saya juga sama kayak Mami Craft gitu. Itu gimana caranya? Caranya kita harus inovasi produk. Jadinya kita harus kreatif nih. Contoh, lagi lebaran. Lebarannya piringnya berarti piring bulan, piring ketupat. Jadi kita tuh bikin segimana biar orang tuh lihat kita tuh toko kita beda. Gitu. Jadi kita harus kreatif. Jadi kayak harus ada perubahan terus kok. Oke. Dan ya kalau masalah Jadi rezeki. produk update-nya harus ada gitu, ada produk-produk barunya Iyalah, gitu iya ya. betul harus ada produk baru. Kayak ikutin aja misalnya lagi apa momennya. Misalnya momen lagi Natal ya kita pakai piring cemara kayak gitu sih. Harus yang ada perubahan lah gitu. Jadi nggak yang itu aja biar orang nggak bosan. Oke, itu dicatat ya teman-teman. Tapi jatuh bangun, jatuhnya apa, kapan? Ada nggak merasa momen jatuh deh, aduh ngerintis bisnis ini nggak jelas banget sih gitu. Ada, itu pas pandemi lagi tinggi-tingginya.
Ada ngaruhnya, apalagi waktu kita juga kena waktu itu. Kayak gitu aja sih sama, ya ada lah kok pasti ada kita di saat lagi kayak kok lagi agak sepi nih kayak gitu kan. Tapi ya balik lagi sih kok, intinya jangan menyerah sih. Jadi ya udah posting aja terus gitu. Kadang kalau kita tuh berhenti ya berarti selesai dong. Gitu. Jadi kalau bisnis tuh biasa gitu jatuh bangun? Biasa, rezeki itu biasa. Kalau yang namanya lagi tinggi ya tinggi, lagi sepi ya sepi, itu tuh udah biasa. Jadi kita ya tetap aja kita lakuin sehari-hari yang seolah-olah toko itu rame gitu aja sih. Jadi berlaku seperti ya kayak tebar aja terus ya. Betul. Kemungkinan-kemungkinan itu pasti akan datang gitu ya. Pasti akan datang karena nggak mungkin sama terus kan, kok ini rame terus. Pasti ada lagi sepi, ada aja gitu. Tapi ya kita tetap terus aja sih. Jangan menyerah ya, posting gitu kan, foto dibikin menarik lagi, barangnya tambahin lagi, modelnya. Gitu sih Kak. Wow. Ya, jadi kayak ayah nih sekarang. Jadi usaha gitu. Jadi kayak sekarang gitu. Maksudnya jadi cewek yang mandiri. Tapi kita tuh intinya, aku tuh mau kayak ayahku. Orang yang tegas, tapi kita tuh harus berbagi sama orang gitu. Dan aku pengen kayak gitu. Jadi ya makasih sifat-sifat ini jadi turun juga ke aku gitu. Dari cara berdagang gitu, dari cara kita ke orang, dari cara kita ke bagaimana kita ke teman gitu, ke keluarga. Ya aku hampir sama dengan ayahku gitu.